Sobat R, sekarang saya nggak sendiri lagi loh, saya ada temannya ya. Seperti tadi yang sudah saya bilang di awal, bahwa pagi hari ini kita ngobrol bersama dengan Dr. Henny Feirawati dari Rumah Sakit Gatul. Kita akan berbicara dengan tema kita, test treat meal ya. Oke, pagi hari ini sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, kita sapa dulu dong ya. Halo, selamat pagi dok. Pagi, betul ya, Dr. Henny Feirawati. Benar. Ya, bukan Viera, nanti jadi grup band ya. Rencananya emang begitu. Saya Tapi Kevin sementara. Aprilionnya nanti ya. Kabarnya baik dok? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah sarapan ya? Belum. Kok jadi keburu curhat sini. dok? Sama kalau Tadi gitu. kirain mau ditawarin di sini mbak. Iya. Oh gitu. Ditutup dulu ya kalau gitu kan sarapan sekarang. Akhirnya di sebelahnya yang selalu setia menemani narasumber dari Rumah Sakit Gatul ada Mbak Christine yang merupakan marketingnya Rumah Sakit Gatul ya. Halo, selamat pagi Mbak Christine. Sehat juga ya Mbak ya? Sehat. Alhamdulillah, segar kelihatan dari wajahnya ya. Oke Sobat R, kita ngomong soal tema kita adalah test treat meal ya. Nah ini tadi saya juga sempat bridging tentang masalah kesehatan jantung. Nah ini sebenarnya apa sih hubungannya gitu ya antara test treat meal dengan kesehatan jantung kita? Nah langsung aja kita tanya sama Dr. Henny. Apa ini hubungannya dok? Jadi gini, test treat meal itu adalah suatu prosedur pemeriksaan kesehatan. Mungkin kalau semuanya pendengar udah tahu ya, treadmill, alat treadmill tahu ya, yang kayak di fitness center ya, gitu. Gini ya. Yang dipakai. Pernah pakai mungkin enggak? Belum pernah. Sama. Nanti kalau salah mencet kadang ini mau yang tambah kenceng gitu Kak. Benar. Ini ya. Jadi kita aktivitas di alat tersebut. Nah, alat ini nanti bukan alat bantu pada waktu kita melaksanakan prosedur pemeriksaan kesehatan tersebut. Jadi manfaatnya memang dengan test treat meal ini kita jadi bisa tahu apakah kondisi jantung dan pembuluh darah jantung kita itu dalam kondisi yang sehat atau enggak, apakah asupan suplai oksigen dan darah ke jantung kita itu sehat, dalam kondisi yang sehat atau enggak. Dan juga dengan manfaat lainnya itu kita bisa tahu apakah ada kelainan di pembuluh darah jantungnya itu ada kelainan atau enggak. Bisa diketahui dengan test treat meal itu tadi ya. Benar. Jadi kadang memang kan ada pasien mengeluhkan ada keluhan-keluhan seperti nafasnya kok terasa pendek-pendek gitu ya, terasa agak ngongsrot, tapi begitu dites pada waktu pasien datang ke dokter itu kan kondisinya mungkin pas lagi rileks ya, tanpa ada tambahan beban aktivitas. Itu mungkin di pemeriksaan awal itu dari rekam jantung biasa, dari rekam jantung yang 12 lead itu mungkin terlihat tidak ada kelainan. Jadi kondisi psikis seseorang mempengaruhi juga ya dari ini jantungnya. Kalau pas lagi nyantai mungkin jantungnya ini pengaruh juga. Karena tidak ada beban fisik. Jadi ketika ada tambahan beban fisik pada seorang itu kan jantung diminta oleh tubuh untuk kerjanya lebih optimal, lebih naik lagi ya. Nah, kadang kalau misalnya tidak ada beban aktivitas itu, direkam jantung biasa itu hasilnya mungkin terlihat normal. Nah, dengan dilakukan treadmill test ini, pasien diberi beban aktivitas ya, atau disebut juga exercise stress test itu tadi, maka nanti akan kelihatan yang sebelumnya mungkin di EKG awal pada saat pasien datang ke poliklinik itu mungkin terlihat normal saja. Dengan diberikan beban itu akan mulai terlihat, misalnya memang benar ada kelainan yang sedikit itu bisa kelihatan. Hanya beban aktivitas saja, apakah secara mental psikis tidak mempengaruhi dari ini jantung? Misalkan kadang orang panik, orang apa itu kan juga pasti akan berbeda ya. Secara psikis memang juga berpengaruh terhadap mungkin biasanya lebih gampang deg-degan, teratapan. Saya tuh gitu gampang deg-degan loh Mbak, bener, apalagi kalau jatuh tempo. Tapi kredit ini berhubungan sama kredit nih ceritanya. Tapi kalau untuk yang treadmill test ini nanti bukan hanya dari lebih ke memang kita lihat ada secara di organnya itu ada kelainan atau enggak gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kalau memang murni hanya karena psikis bawaan orangnya gampang deg-degan aja, di treadmill test memang misalnya memang tidak ada kelainan di secara fungsional di organnya sih tidak ada kelainan biasanya. Gitu ya. Kalau benar-benar murni hanya gampang deg-degan aja secara psikis gitu ya. Ini kalau bisa dilihat habis tes treadmill ya, kelihatan ini jantungnya sehat atau enggaknya secara ini apa ciri-cirinya? Kalau habis tes treadmill, oh ini berarti sampean nggak sehat nih, jantungnya ini sehat, gimana? Jadi tes treadmill ini kan ada beberapa tahapannya ya Mbak ya. Jadi di setiap tahapan itu kegiatan atau tingkat stres, tingkat latihannya ya, selanjutnya itu akan dinaikkan secara bertahap. Jadi misalnya kan treatment itu seperti berlari gitu ya, di alat itu di tempat fitness kayak gitu ya. Jadi itu kecepatannya itu akan diatur. Jadi bertahap.
aktivitas fisiknya itu akan dinaikkan secara bertahap. Jadi nggak Nah, bisa begitu pertama kali nggak langsung bisa. dengan Jadi speed yang awalnya, kenceng gitu ya. Jadi awalnya mungkin dalam kondisi rileks itu dokter dan yang mendampingi nanti akan langsung dokter spesialis jantung. Yang mendampingi tes ini akan langsung dokter ahli spesialis jantung itu akan mencatat tensinya, kemudian denyut jantungnya berapa, kemudian gambaran direkam jantung yang nanti kan itu dipasang juga tuh sandapannya yang di dada yang kayak dipasang monitor. Mungkin kalau pernah lihat di TV sinetron gitu ya, ada dipasangin monitor. Nanti juga gitu di ya. pasien juga akan dipasang kabel-kabel seperti itu. Jadi sambil pasien Treadmill melakukan ya. treadmill itu kegiatan berjalan kemudian berlari naik secara bertahap itu akan terlihat perubahannya itu gimana. Itu. Jadi ketika begitu mau naik ke step berikutnya itu dokternya pasti akan tanya dulu gimana ibu ada keluhan atau enggak, masih kuat enggak untuk naik lagi ke tahap berikutnya. Jadi nggak langsung diantem jeda langsung cepat gitu. Jadi ini dulu ya berkomunikasi dulu ya kayak gimana bertahap gitu. Oke, sip. Nah, itu tadi sedikit Sobat R ya, penjelasan dari Dr. Henny Feirawati ya tentang tes treadmill dengan bagaimana buat mengetes jantung kita ini termasuk sehat atau enggaknya adalah dengan melakukan treadmill seperti itu ya. Oke, Sobat R silakan bertanya ya, karena untuk 4 penelpon pertama ini bakalan dapat diskon 10% untuk melakukan tes treadmill di Rumah Sakit Gatel. Wow, keren ya, betul ya. Oke, sudah ada yang gabung nih, coba kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Mas Faizin. Iya, Mbak. Oke, ya silakan Mas Faizin, ini mau tanya apa sama Dr. Henny? Iya, mau tanya barangkali ada yang tahu di mana jantung hatiku. Oh, maksudnya. Nah, ini kan apa? Biasa ini jomblo soalnya. Coba. Gimana? Ini kan apa soal treadmill test Mbak ya. Iya, Ini betul. kan tadi apa buat apa namanya hasilnya kan untuk tes jantung Mbak ya. Nanti ini apa aja yang bisa didapat maksudnya apa, Gimana? Keputus-putus Mas, apa aja? hasilnya ini yang didapat dulu kan ini apa apakah cuman hasil apa tes jantung aja atau mungkin hasil yang lain gitu. Oh, ketika melakukan tes treadmill ini apakah hanya jantungnya aja yang bisa dites, kesehatan lainnya gimana gitu ya? Terus mau nanya soal jantung juga ini Pak. Kan apa namanya hubungannya sama pernafasan itu apa kan kalau biasanya apa kalau ngos-ngosan itu Mbak ya kalau lari atau apa itu kan jantungnya semakin kita semakin ngos-ngosan kan semakin kencang gitu Mbak ya. Oke. Iya, itu apa hubungannya sama pernafasan itu. Oke. Kalau yang saya tahu kan jantung ini pompa darah Mbak ya kalau nggak salah ya. Iya, terus juga kalau ini juga apa? Kalau orang takut biasanya itu apa? Kayak berdek gitu Pak. Iya. Ya, itu Keweten kan gitu juga ya. ini kalau was-was atau apa itu kan juga Jantungnya semakin- jadi deg-deg apa? iya, semakin semakin kencang kencang gitu gitu ya. ya. Itu kenapa kok bisa gitu? Apakah Oke. emang ada hubungannya sama mental atau apa gitu? Oke, ya sip. Sering ini ya deg-deg ya Mas ya? Iya ya Mbak, Iya. gampang ini. Kalau kata teman-teman ini penyakit was-was ya Mbak. Oh, aduh. Kayak infotainment aja sih sampean. Apa mana itu arah itu Mbak? Boleh gitu ya. Makanya gak oleh-oleh. Nah, itu mau nembak Curhat nanti ya, Pak? jadinya ini. Ya udah, curhatnya nanti ya. Oke, terima kasih Mas Faizin ya. Makasih, Mbak. Oke, yo, thank you buat Mas Faizin sudah gabung. Di belakangnya Mas Faizin, silakan buat Sobat R karena ini Mbak Christine ya tadi mengatakan ada bagi 4 penelpon pertama bakalan diberikan diskon 10% untuk melakukan tes treadmill di Rumah Sakit Gatul. Jadi Sobat R bisa melakukan tes treadmill ya untuk mengetahui kesehatan jantungnya seperti apa gitu ya. Oke, untuk penelpon pertama dulu Mas Faizin tadi tanya Dok, apa aja hasilnya ketika kita melakukan tes treadmill? Treadmill, Apakah ya. hanya jantung aja? Bagaimana dengan kesehatan yang lain? Ya, jadi memang tes treadmill ini spesifik untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung dan peredaran pembuluh darah jantung ya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, dengan melakukan tes treadmill ini kita bisa tahu kondisinya suplai oksigen, suplai darah ke jantung melalui pembuluh darah jantung itu sudah cukup bagus atau enggak, ada kelainan atau enggak yang mungkin tidak diketahui ketika melakukan pemeriksaan awal ya, pemeriksaan rekam jantung awal di poliklinik dokter spesialis misalnya seperti itu. Nah, karena memang spesifik ke jantung, hasil yang didapatkan tentu untuk mengetahui kondisi kesehatan jantung Kesehatan itu. jantung aja ya. Iya, tapi di rumah sakit kami ya Mbak Christine ya, kalau memang pasien ingin mengetahui kondisi kesehatan yang lainnya, kita juga ada paket Kita juga ada paket check-up-nya check ya. up. Oh ya,
itu apa aja yang bisa untuk paket check up itu? Untuk check up apa aja? Lengkap Mbak, Lengkap, mulai ya? dari darah lengkap sampai treadmill juga ada, dari paket-paket dasar yang harganya terjangkau sampai kita paket yang paling paling lengkap, yang paling mahal itu ada yang sekitar 1 jutaan sih kurang lebihnya. Itu ada treadmillnya. Kalau kita kalau mau ambil yang ada treadmillnya, mending yang ambil yang paket 1 jutaan kurang lebihnya. Tapi bagi penelpon yang tadi yang pertama yang langsung daftar nanti bisa menghubungi ke 0822 3085 7000. Itu langsung kita diskon 10% untuk tes treadmill aja. Oke. Bukan check up-nya ya. Tapi Bisa diulang Mbak nomor teleponnya? 0822 22 3085 3085 7000. 7.000 ya. Oke. Oke. Oke, jadi ini nanti buat yang mau dapatkan diskon 10% tes treadmill juga nanti menghubungi dulu di 0822 308 57000 ya. Oke, ya. Oke, ya lanjut lagi Mbak, tadi ini hubungan pernafasan dengan jantung ini apa? Kalau pas lari-lari ngos-ngosan, terus kalau was-was, kondredeg dan lain sebagainya gimana ini, bisa dijelaskan? Jadi hubungannya kenapa kalau ketika aktivitas, bukan hanya lari-lari ya, ketika aktivitas kita semakin meningkat, semakin bertambah, itu seluruh organ itu kan butuh asupan oksigen, asupan darah yang lebih meningkat dibandingkan ketika kita tidak beraktivitas. Nah, ini tadi ada kaitannya juga dengan yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dengan treadmill test ini kita akan tahu ketika beban aktivitas atau exercise kita itu ditambah pada kondisi jantung yang mungkin tidak cukup sehat, itu akan kelihatan. Akan kelihatan apakah asupan oksigennya ke jantung itu sudah cukup bagus atau enggak. Jadi memang karena ketika kita beraktivitas, tubuh kita itu membutuhkan oksigen yang lebih banyak, maka kompensasinya adalah jantung diminta oleh tubuh untuk bekerja lebih keras lagi, untuk bisa memompa darah lebih banyak ke organ-organ yang lain. Nah, ketika seorang itu mungkin pola hidupnya tidak terbiasa dengan berolahraga, nggak biasa aktivitas, pasti akan merasa ngos-ngosan ya. Benar sekali. Jadi ngos-ngosan itu sendiri adalah sebenarnya kompensasi tubuh untuk mendapatkan asupan oksigen dari luar itu lebih banyak. Jadi dia nafasnya akan lebih diperbanyak ya, frekuensi nafasnya itu manfaatnya untuk menambah asupan oksigen dari luar ke dalam tubuh yang memang lagi membutuhkan oksigen lebih banyak. Itu. Dan akhirnya jantungnya itu tadi dipaksa jantungnya untuk bekerja akan lebih diminta untuk bekerja lebih keras daripada biasanya gitu. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa berolahraga, nanti akan beda ya? Iya, iya. Tidak terlalu ngos-ngosan begitu? Benar. Makanya pola denyut jantung, pola pernafasan pada atlet sama kayak kita orang biasa itu berbeda. Jadi kalau pada atlet yang sudah terbiasa itu mereka diantam dengan exercise berapapun tetap stabil. Tapi kalau mungkin kita yang nggak terbiasa olahraga gitu, begitu ada exercise tambahan atau aktivitas fisiknya ditingkatkan itu, mekanismenya seperti tadi saya jelaskan itu, tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen sehingga jantungnya bekerja untuk lebih kuat. Apalagi kalau ternyata di pembuluh darah atau di dinding otot jantungnya itu ada kelainan, entah ada arteriosklerotik mungkin, atau misalnya ada tumpukan lemak, otomatis ibaratnya ada selang ini kan untuk mengalirkan air. Ketika di dinding selangnya itu ada tumpukan kotoran atau lumut misalnya, kita ibaratkan lemak-lemak dalam, jadi nggak lancar ya. Jadi nggak lancar, otomatis jantung pun akan kerjanya lebih soro kuat lagi untuk bisa mengalirkan darah melewati selang atau pembuluh darah yang ada tumpukan kotoran atau lemaknya itu. Nah, tadi. untuk tahu ada Seperti tumpukan-tumpukan itu. gitu juga nanti ada Bisa ini sendiri dilihat. ya. Oke, coba kita angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Halo, Iya, pagi dengan siapa? Iya? dengan Mas Faisal Mas Faisal di Hampir sama namanya mana? di Suko. Di Suko ya? Iya, Oke, Mas Faisal mau tanya apa ini? anu itu loh. Apa? Untuk tesnya itu loh, Pak. Suaranya agak bisa dikencengkan? Iya. Sudah. Sudah. Ya, untuk tesnya itu loh, apakah hasilnya sama dengan alat-alat yang misalnya di rumah sakit itu loh, Pak? Ya, apakah hasilnya nanti sama Dengan hasil EKG biasa mungkin ya.
Iya, yang ada di rumah sakit Gadol itu ya, Ah, dengan yang di rumah sakit umum atau yang di lain. Oh, gitu. Kan macam-macam alatnya Mbak ya. Ada yang jantung itu, ada yang di dada langsung ditancap-tancap gitu ya. Untuk tes jantung itu loh Mbak. Iya, iya, betul betul Apakah nanti ditaruh. sama? Terus, Terus oke. untuk Ada lagi. gejala-gejalanya biasanya kalau tangannya itu berair atau udah pingsan atau apakah itu juga termasuk apa jantung lemah? Oh gitu iya, ya? ada yang seperti Oke. itu ya. Ya terima kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Pak Faisal. Nah, ini gimana? Yang pertama tadi untuk tesnya, apakah hasilnya sama antara rumah sakit Gantul dengan rumah sakit yang lainnya? Oke. Nanti di sini beda, pindah lagi beda hasilnya. Ini Oke, nggak- begini Pak Faisal. Jadi mungkin tadi untuk pertanyaan Bapak mengenai hasil tes, karena treadmill test ini tes khusus ya. Iya. Biasanya memang itu untuk melakukan prosedur pemeriksaan ini tuh nggak bisa langsung datang terus ujuk-ujuk tes, itu nggak bisa. Memang harus ada persiapan. Oh gitu. Iya, jadi mungkin yang gimana? disampaikan Pak Faisal ini mungkin adalah pemeriksaan elektrokardiograf atau rekam jantung biasa yang di poli atau UGD itu ya, yang rekam jantung dipasang alat, itu nanti keluar gambaran rekam jantungnya. Itu namanya EKG. Beda ya, kalau- tapi nggak pakai alat yang Nggak pakai, nggak ya, pakai. cuma Nah, alat, ini aja ditancep-tancepin gitu Iya. ya. Dok. Kalau yang treadmill test ini basicnya memang tetap menggunakan dua alat bantu tadi. Ada treadmillnya atau alat yang dipakai buat lari di fitnessan itu tadi Mbak ya. Kemudian nanti pasien akan tetap juga dipasang sandapan di dadanya. Sama seperti EKG tadi ya, Iya, katanya ya. nanti itu Oke. dihubungkan ke alat monitoringnya. Jadi alat khusus, alat monitoring khususnya itu. Nah, itu nanti dari monitoringnya itu dokternya akan memantau. Nanti hasilnya di print out, dokternya akan memantau gimana kondisi tensinya, denyut jantungnya, gambaran elektrokardiografi di monitornya itu bagaimana di setiap tahapan exercise-nya itu gitu. Jadi Oke. bukan sekedar pemeriksaan EKG yang seperti biasanya. Jadi karena memang ini pemeriksaan khusus, tentu hasilnya pun akan lebih spesifik. Karena dilakukan bukan hanya pada saat kondisi pasien istirahat, kondisi pasien rileks, tapi ketika exercise-nya ditingkatkan secara bertahap, itu juga akan Iya. dievaluasi. Oh gitu ya. Iya. Itu yang tadi yang katanya begitu ujuk-ujuk datang langsung ini ada persiapan yang Iya. kayak gimana dulu nih? Jadi begini, persiapannya itu adalah pertama memang karena yang melakukan pemeriksaan ini, yang mendampingi pemeriksaan ini memang harus ahlinya, dalam arti harus dokter spesialis jantungnya ya. Itu jadi kita memang harus menyesuaikan juga dengan jadwal praktek dari dokter spesialis jantung. Oke, kalau di rumah sakit Gatul apa ini? Hari apa nih Mbak Christine? Kalau untuk jantung. dokter Gembong itu hari Selasa dan Kamis. Oh berarti hari ini ada ya? Hari ini ada Selasa sekitar jam 4, Jam 4 sore, jam 3 jam 4. Kalau hari Kamisnya jam 1. jam 1 siang. Ada ya? dokter Ratna juga, itu setiap hari Jumat. Hari Jumat sekitar Spesialis jantung juga iya, ya? sama sekitar jam 4-an Oke. juga kurang lebihnya. Jadi ada 2 dokter ada spesialis 2 jantung dokter, ya di rumah sakit Gatul langsung ya? datang aja. Nah, itu memang Janjian datang dulu. itu bukan langsung untuk melakukan tes treatment, enggak. Karena apa? Dokter ini harus mengevaluasi dulu keluhan pasiennya apa. Kemudian ada riwayat penyakit sebelumnya apa. Karena ada kondisi-kondisi di mana memang tes treatment ini sebaiknya harus dipersiapkan terlebih dahulu, tidak bisa langsung dilakukan. Kemudian apakah pasien ini pernah atau sedang dalam konsumsi obat-obatan tertentu secara rutin, itu harus dievaluasi juga. Karena pada kondisi-kondisi tertentu di mana misalnya saat ini pasien sedang dalam kondisi ada penyakit jantung koroner yang akut, itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan. Atau ketika pasien ini punya darah tinggi tapi darah tingginya belum terkontrol dan masih ada keluhan, mungkin Itu juga nggak boleh melakukan belum treatment? belum boleh. Jadi harus benar-benar kondisi pasien ini dipersiapkan terlebih dahulu dalam kondisi prima. Gitu ya. Nah, itulah Oke. pentingnya sebelum melakukan tes treatment ini pasiennya harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis. Jadi harus benar-benar jantungnya. dikondusifkan dulu lah Iya, kondisinya ya, baru melakukan dipersiapkan. treadmill ya. Iya, benar sekali, Mbak. Kalau langsung ucuk-ucuk saya mau treadmill gitu. Nggak bisa. Iya betul. Gitu. Nah ini terus ini kan pertanyaannya kedua dari Mas Iya. Faisal. Ini hal yang umum ya, sering kita Iya. dengar. Kalau berair gitu itu katanya lemah jantung, berkeringat tangannya. Gimana Sebenarnya nih? tidak selalu sih Mbak ya. Tangan yang berkeringat Tidak atau selalu basah, berarti bisa jadi
Ini Iya, kadang menjadi sebuah perlu, ciri khas perlu gitu ya, lemah dievaluasi jantung. lagi lebih lanjut karena banyak kondisi klinis yang harus dievaluasi dulu sebelum menyimpulkan ini memang ada kelainan di jantung atau tidak gitu. Jadi kadang ketika kondisi psikis lagi tegang itu pun juga bisa timbul keluhan seperti itu, juga bisa deg-degan atau terkait dengan pertanyaan Mas Faizin tadi ya. Kok waktu deg-degan waktu lagi tegang atau kok terasa lebih berdebar-debar. Ya itu juga mekanisme tubuh ketika kondisi psikis lagi tegang, denyut jantung itu akan bertambah. Memang. Jadi untuk mengetahui apakah ini termasuk lemah jantung atau harus enggaknya, dikonsultasikan dulu dikonsultasikan dengan dokter dulu spesialis ya. jantungnya. Benar. Oke, belum tentu kalau tangannya berair. Iya. Ini adalah lemah jantung Iya, gitu ya. benar sekali, Mbak Oke, Ana. iya. Oke deh Sobat R, ini masih ada kesempatan buat Sobat RFM yang mau bertanya langsung sama Dr. Henny ya. Silakan aja, bisa telepon di 3-nya 4 kali 94, SMS juga bisa di 081234594400. Masuk di Facebooknya RFM juga boleh ya, di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto, atau mau live streaming bisa di www.rfm94.com. Oke, Dok, ini ada yang sudah gabung di Facebook ini Dok ya. Saya sapa dulu untuk Mas Muhammad Yusuf Rendi. Katanya tanya berapa harga tesnya, tolong diperinci lagi dong. Ini masalah harga kayaknya Mbak Christine ya kalau masalah harga ya. Gimana nih Mbak? Gimana nih Mbak? Kalau untuk harganya tes treadmillnya itu 400.000. Iya. 400.000 mau diperinci sudah termasuk konsultasi untuk pas hari waktu pemeriksaan tes treadmill. Jadi pada waktu pemeriksaan tes treadmill itu langsung hari itu juga ada konsultasinya dari dokter spesialis jantung. Oh ini ada kelainan, oh ini nggak apa-apa normal, langsung hari itu juga. Tapi kalau di luar itu kena cas lagi. Jadi kan tadi dokter Henny sudah sampaikan. Konsultasi berapa untuk konsultasi dengan dokternya dulu? Ada ininya? Dicas dulu berapa tadi? Kalau yang di luar tes treadmillnya itu kurang lebih 100 Mbak. 100 gitu ya? Iya, nanti belum termasuk administrasi. Administrasinya kita nggak sampai 10.000 kok. Ya kurang lebih 120-an lah gitu untuk ya? administrasinya ya. Kalau yang untuk pertama kali belum pernah berobat ke rumah sakit Gatul, tapi kalau sudah pernah ya sekitar 110-an sudah termasuk kan konsultasi. biasanya ada kartunya gitu ya. Iya, ada kartu pasien. Itu kalau belum melakukan tes treadmill. Nah, tadi yang disampaikan adalah kalau penanya 4 penanya di luar ini langsung daftar, itu diskon 10% untuk tes treadmillnya aja. Tes treadmillnya? Iya, tes treadmillnya yang 400.000 itu tadi kita diskon 10%. Oke, iya. Terus untuk ini, apakah hanya sekedar tes saja? Ini masih Mas Randy tanya lagi. Apakah hanya sekedar tes saja? Jika terjadi keluhan atau penyakit, apakah paket harga tes tadi tidak termasuk biaya perawatan? Tidak termasuk. Tidak termasuk ya? Tidak termasuk. Beda-beda dong. Beda-beda dong. Oke deh Mas Randy, itu tadi ya jawabannya dari Mbak Christine ini ya. Oke, ini yang terakhir nih Dok, atau mungkin Mbak Christine, kapan dan bagaimana sih kalau misalkan Sobat RFM ada yang tertarik untuk mengikuti tes treadmill ini? Oke. Mungkin ada saat-saat yang pas juga ya? Gitu, gimana? Saat-saat pas sebenarnya itu tadi harus dijadwalkan dulu ya dengan dokter spesialis jantungnya, karena memang harus ada persiapan. Dokternya harus mengetahui dulu keluhan dan kondisi pasiennya seperti apa. Kemudian memang mungkin pertanyaannya kapan sih perlu dilakukan tes treadmill ini, pada kondisi udah seperti apa. Kadang kan kita ini sudah masyarakat tuh kalau ngeliat aku loh sehat-sehat aja, ngapain sih harus ini kan gitu. Kalau belum ada langsung sakit gitu kan. Tentunya sebisa mungkin kalau memang kita belum ada keluhan sama sekali pun, kalau kita mau screening kondisi kesehatan kita secara paripurna itu jauh lebih baik ya. Karena memang mencegah lebih baik daripada mengobati itu. Atau ketika misalnya kondisinya pasien ini sering ngeluh kok ketika pas mulai aktivitas kadang-kadang terasa nafasnya nggak nyaman ya, atau ketika lagi aktivitas kemudian ada keluhan dadanya agak terasa nyeri ya, atau nyeri atau ngos-ngosan ya. Mungkin pada saat itu pasien akan mikir aduh jangan-jangan sakit jantung, karena sekarang kan sakit jantung nggak mandang umur ya Mbak ya. Iya. Jadi misalnya
pasiennya ini periksa ke dokter spesialis jantung atau mungkin periksa ke dokter di tempat kami, itu akan dievaluasi dulu EKG awal. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kadang kalau misalnya keluhannya atau kondisinya tidak tampak pada waktu pasien dalam kondisi rileks seperti itu, rekaman jantungnya normal, tapi pasien sudah mulai ada keluhan setiap aktivitas, kok ada keluhan nafas ngos-ngosan, nyeri atau dan lain nyeri dada, sebagainya itu perlu gitu. dilakukan tes treadmill. Atau juga bila pada pasien itu ada faktor resiko, misalnya pasiennya gemuk nih, atau merokok ya. Mbak, maaf kalau bilang gemuk agak kesana, Oh Mbak, iya, ya. boleh. Jangan lihat ke sini, Mbak. Nggak enak Nggak, soalnya. nggak nyebut. Ada yang ngerasa. Jadi ada beberapa faktor resiko terjadinya penyakit koroner ya Mbak ya. Itu perlu dilakukan tes treadmill itu. Atau ya itu tadi yang seperti saya bilang di awal, nggak ada keluhan apapun, faktor resikonya nggak ada. Kalau emang pasiennya pengen general check up secara paripurna juga bagus-bagus aja tes treadmill. Lebih baik ya. Ya itu kondisi-kondisi yang sebaiknya dilakukan tes treadmill. Nah, ketika ada kondisi yang sebaiknya dilakukan tes treadmill, tentunya ada kontraindikasinya, ada kapan sih tes treadmill ini nggak boleh dilakukan. Nah, pada kondisi pasien misalnya masih ada keluhan serangan jantung yang akut ya Mbak ya, misalnya nyeri dadanya akut, terdiagnosa penyakit jantung koroner yang baru, itu tidak boleh dilakukan tes treadmill. Atau pasiennya punya riwayat gagal jantung, penyakit darah tinggi, hipertensi yang belum terkontrol, atau gejala diagnosa irama jantung yang tidak stabil yang juga belum terkontrol oleh dokter spesialis jantung, itu nggak boleh. Jadi itulah pentingnya harus cek dulu, konsultasi dulu ke dokter jantungnya. Nanti dokter jantungnya akan evaluasi. Ini bisa nggak di treadmill kayak gitu ya? Acceptable nggak untuk dilakukan tes atau tidak gitu. Kalau enggak ya memang harus diterapi dulu ya, layanannya baru nanti dilakukan tes tergantung dari advice dari dokter spesialis jantungnya. Gitu. Iya, Dokter Henny, sebelum kita tutup ini terakhir tips buat sobat RFM untuk menjaga kesehatan jantungnya. Ini apa nih? Yang pertama tentu aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik atau olahraga lah itu harus dirutinkan memang. Harus dirutinkan. Rutinnya berapa sih idealnya? Idealnya minimal dalam seminggu itu 3 kali minimal ya. 3 kali itu rutin, minimal setengah jam dalam sehari. Jadi akan lebih baik kalau kita itu berolahraga rutin setiap hari dengan durasi sekitar setengah jam tapi rutin, daripada cuman sekali di weekend tapi langsung 2 jam ya. Itu malah nggak baik gitu. Jadi lebih baik dirutinkan. Olahraga apa yang paling tepat untuk memelihara kesehatan jantung? Tentu yang sifatnya aerobik ya. Aerobik itu maksudnya yang baik untuk jantung itu jalan pagi, santai, running, lari gitu. Jadi kalau memilih olahraga juga harus memperhatikan usia juga usia kondisi tubuh juga harus diperhatikan. Jangan sampai mungkin usianya sudah sepuh, lututnya mungkin udah nggak kuat, tapi masih maksain olahraganya yang kompetitif, tenis, loncat-loncat, nanti lututnya yang kalah. Gitu ya. Jadi olahraga di sini yang dirutinkan ya. Olahraga, terus kemudian juga tentu menjaga asupan ya, konsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang juga. Ada nggak sih buat untuk biar jantungnya tetap sehat gitu loh? Makanan apa yang harus dikonsumsi gitu? Ada nggak? Tentunya tetap harus, prinsipnya adalah gizi seimbang ya. Jadi antara sayur, buah, karbohidrat, lemak itu juga harus dikonsumsi secara seimbang. Lemak bukannya harus total dihindari, tapi kita bisa pilih lemak yang baik, yang seperti apa. Mungkin jeroan, daging jeroan atau lemak-lemak itu dikurangi, ditambah asupan sayur, buah. Iya, jeroannya 1 tahun sekali aja ya. 1 tahun sehari tapi porsinya Iya, juga harus dibatasi. 1 tahun sekali rapelan sama aja Mbak Ana. Gitu. Iya, terima kasih banyak Dokter Henny, Mbak Christine untuk kehadirannya pagi hari ini ya. Oh ya, jadi ini nanti yang akan mendapatkan diskon tes treadmill ada Mas Faizin di Bangsal tadi ya yang udah nelpon ya. Ya, terus Mas Faisal di Suko dan juga Mas Randy yang ada di Facebook ini ya. Ini bisa mendapatkan diskon 10% tes treadmill, tapi syaratnya telepon dulu di 0822 3085 7000. Nah, itu untuk ini dulu ya. Iya, istilahnya untuk registrasi lah. Saya tunggu gitu hari ya. ini, Mbak. Oh, hari ini juga ya? Iya, saya tunggu hari ini juga. Sampai
sampai jam 4 sore. Jam 4 sore ya, silakan. Lewat dari itu berarti gugur tidak berlaku 10%-nya. Tarif normal. Iya. Terima kasih banyak ya Mbak Christine, Dr. Henny. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Saya tunggu juga kehadirannya Selasa depan ya. Oke. Ya Sobat R, itu tadi obrolan seru kita bersama dengan Dr. Henny Feirawati dari Rumah Sakit Gatul dan juga Mbak Christine. Ini merupakan marketing dari Rumah Sakit Gatul yang sudah berbicara panjang lebar di sini menjelaskan tentang pentingnya tes treadmill untuk kesehatan jantung kita. Semoga saja ini juga menambah pengetahuan kita ya tentang lebih menjaga kesehatan jantung kita. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit dulu, sampai ketemu besok.